Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online untuk teori mata kuliah utilitas. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi boiler ya. Minggu lalu sudah dijelaskan secara sekilas mengenai metode indirect untuk menghitung efisiensi boiler sebagai pengetahuan saja. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai metode langsung atau direct method yang jauh lebih sederhana daripada metode tak langsung atau indirect method. Ya, saya bahas dulu dari awal, kita flashback sedikit. Nah, jadi efisiensi boiler ini sebetulnya disebut pula dengan efisiensi thermal. Jadi artinya memang perhitungannya atau pengukuran efisiensinya berdasarkan thermal atau suhu pada boiler. Nah, nanti thermal ini apa saja yang dibahas kita bisa lihat. Jadi intinya adalah presentasi atau seberapa besar presentasi dari input panas yang efektif untuk menghasilkan steam atau menghasilkan uap. Ya, jadi hanya dihitung input panasnya yang efektif untuk menghasilkan steam atau uap saja. Ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita bahas dengan metode langsung atau direct method. Jadi metode ini disebut pula dengan metode input-output, artinya nanti ada perhitungan inputnya berapa dan perhitungan outputnya berapa, gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung efisiensi dengan sistem direct method ini dibutuhkan nilai panas untuk menjadi steam dan nilai panas dari bahan bakar itu sendiri. Jadi nilai panas yang terkandung dari bahan bakar berapa, kemudian nilai panas yang dibutuhkan menjadi steam berapa. Itu ya. Jadi kurang lebih secara sederhana persamaannya adalah heat output atau panas yang dikeluarkan dibagi dengan heat input dikali 100 sehingga nanti jadi persen. Oke, nah di sini ada keunggulannya dan keterbatasannya. Keunggulannya diantaranya adalah karena metodenya lebih sederhana, jadi kita bisa mengevaluasi dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian parameter-parameter yang dibutuhkannya hanya sedikit bila dibandingkan dengan metode yang indirect. Kemudian karena parameternya sedikit, maka membutuhkan alat atau instrumen pengukur yang sedikit juga untuk memonitornya. Nah, kemudian di samping ada keunggulan, ada juga keterbatasannya atau kelemahannya. Di sini adalah untuk direct method, dia tidak dapat memberikan petunjuk mengapa efisiensi sistemnya lebih rendah. Jadi kalau panasnya ternyata atau efisiensinya sedikit, dia tidak ada petunjuk atau data yang menunjukkan di bagian mana terjadi kebocoran panas, gitu ya, atau ketidakefektifan panas. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak bisa menghitung atau menjumlahkan berapa kerugian atau loss panas yang terlihat pada berbagai tingkat efisiensi. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang indirect itu ada loss dari karena A, ada loss karena B, ada loss karena C. Nah, itu kita bisa melihat. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini yang menimbulkan efisiensi yang rendahnya itu di sini, di loss yang ini. Nah, kalau di sini nggak bisa. Jadi kita hanya tahu saja bahwa oh ternyata boilernya efisiensinya rendah, gitu. Nah, biasanya ini digunakan direct method untuk mengestimasi awal saja. Kalau misalnya efisiensinya memang rendah, baru kita lanjutkan ke indirect method, kita cek loss apa saja yang bisa terlihat, gitu ya. Nah, persamaannya atau rumusnya adalah ini efisiensi boiler dijabarkan dalam Q dikali dalam kurung HG dikurangi HF dibagi Q kecil dikali GCV atau gross caloric value, calorific value baru dikali 100 untuk menghasilkan persentase. Nah, di sini dijelaskan HG ini adalah suatu entalpi, nilai entalpi dari steam jenuh. Satuannya dalam kilokalori per kilogram steam. Sedangkan yang HF adalah entalpi dari air yang disuplai. Satuannya juga sama. Ya, jadi ini entalpi air yang dihasilkan sama entalpi air yang disuplai. Nah, selain itu untuk Q
Q itu adalah jumlah dari steam yang dihasilkan selama 1 jam. Jadi jumlah steam dalam kilogram beratnya per satuan waktu dalam 1 jam. Jadi per jam, kilogram per jam. Nah, sedangkan Q yang kecil adalah jumlah bahan bakar yang digunakan per jamnya. Gitu. Ya, kemudian ini working pressure dan superheat temperatur jika ada, nanti bisa dihitung, tapi biasanya tidak ya. Kemudian ini adalah temperaturnya. Kemudian ini adalah jenis bahan bakar dan GCV-nya. Ya, jadi ini GCV adalah jenis bahan bakarnya apa, nanti akan ada data GCV-nya. Berapa kilokalori yang dapat dihasilkan per kilogram bahan bakar. Oke, saya rasa untuk persamaan efisiensi kurang lebih jelas ya. Metodenya relatif sederhana, tidak banyak parameter. Kita bisa lihat lagi di contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal. Misalkan kalian punya boiler untuk dihitung efisiensinya berdasarkan metode direct method. Nah, ini ada tipenya misalnya gitu ya. Tipenya adalah coal-fired atau batu bara. Kemudian jumlah steamnya yang dihasilkan adalah 8 TPH, itu 8 ton per hours. Jadi ini 8.000 kg per jam. Kemudian tekanan steamnya adalah 10. Ini sebagai parameter tambahan saja. Kemudian jumlah coal yang dikonsum atau yang digunakan adalah 1,8 ton per jam. Jadi membutuhkan untuk 1 jam membutuhkan bahan bakar batu bara sebanyak 1,8 ton atau 1.800 kilogram. Ya, kemudian feed water temperatur atau temperatur air supply-nya adalah 85. Kemudian GCV atau gross calorific value dari bahan bakarnya adalah 3.200. Kemudian ini ada entalpi. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung sesuai dengan rumus. Di sini rumusnya Q-nya dalam kilogram ya. Q-nya dalam kilogram, sehingga ini 8 ton harus dikali 1000 dan 1,8 ton per jam juga dikali 1000. Jadi 1000 ini, atau bisa juga di sini langsung aja 8000 dan ini 1800, bisa sama aja. Kemudian 665 adalah entalpi, 85 adalah entalpi juga. Entalpi ini steam, ini 85 entalpi feed water. Nah, untuk entalpi steam maka kita harus menyamakan dengan steam pressure-nya berapa. Jadi entalpinya harus dihitung pada tekanan yang dipersyaratkan oleh boiler. Gitu ya. Jadi entalpinya nanti akan muncul pada tekanan yang sama dengan tekanan yang dihasilkan boiler. Jadi kalau ini di sini dilihat tekanan steamnya pada suhu 180 derajat Celcius adalah 10 kg per cm persegi. Gitu. Nah, entalpi pada tekanan tersebut adalah 665 gitu. Jadi kita harus tahu dulu ini tekanan yang dihasilkan berapa. Ini ada parameternya di dalam boilernya, menghasilkan suhu berapa dan tekanan berapa. Nah, ini harus disamakan gitu. Oke ya. Kemudian ini 18 tadi sudah ya. 1,8 ton per jam quantity coal ya, atau batu bara yang dikonsumsi. Kemudian 3200 adalah GCV-nya. Gitu. Tinggal dihitung dikali 100 hasilnya adalah 80%. Maka kalau kita lihat, kalau kita bandingkan untuk kategori boiler batu bara, 80% termasuk masih bagus efisiensinya ya. Nah, saya rasa untuk yang direct method saya rasa cukup. Kalian nanti akan ada penugasan, berikan satu buah soal tentang menghitung efisiensi boiler dengan metode langsung atau direct method. Silahkan kalian bisa ganti, misalnya tipe boilernya mau diganti dengan yang tipe cairan, misalnya diesel, atau mungkin
kapasitas boilernya yang lebih kecil, atau mungkin ganti GCV atau penggunaan batu baranya yang lebih bagus, silahkan nanti bisa kalian hitung gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp saja. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.